Kakak, ini adalah gaun malam yang kukenakan saat menyambut tamu. Ini adalah cheongsam merah yang kukenakan saat bersulang. Ini adalah gaun pengantin utamaku. Bagaimana menurutmu tampilanku, Kakak? Apa kau ingin mengubah pernikahan menjadi pameran mode? Seorang Wanita hanya memiliki satu kali pernikahan dalam hidupnya. Aku ingin berfoya-foya. Aku ingin berpakaian lebih mewah daripada bintang besar. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku bisa melakukannya sekarang setelah kau menikahinya. Segalanya sempurna. Hanya saja ada satu hal lagi yang kurang. apa yang hilang? Kakak, cepatlah punya bayi. Sebaiknya adopsi salah satu dari anak kembar itu dan berikan padaku. Bukankah kau sudah memberitahu Song Jiangwo bahwa kau tidak bisa punya anak? Bukan dia penyebab kondisiku seperti ini. Lagi pula di kehidupan ini, aku jatuh cinta padanya. Song Jiangwo, apa kau tahu kenapa aku menyukaimu? Kau seorang pria dengan ambisi dan cita-cita tinggi. Kau seorang pria yang tidak puas dengan keadaan saat ini. Kau adalah pria yang seharusnya memainkan peran besar. Itulah mengapa kau memikatku. Lihat baik-baik dari mana. Laporan investigasi disiplin. Perusahaan properti KAI tak di Hong Kong. Ini berasal? Ini tidak penting. Aku hanya ingin memberitahumu hasilnya. Perusahaan KAI tak sangat cepat proyek-proyek yang akan dihapus dari pabrik Dongfang akan dirombak ulang. Tidak pasti. Siapa yang akan menang pada saat itu? Kau adalah perwakilan KAI Tak Company di Tiongkok Daratan. Jika sesuatu terjadi pada KAI Tak, apakah kau bisa keluar tanpa luka sedikit pun? Pernahkah kau mendengar tentang cicak yang memutus ekornya untuk bertahan hidup? Aku adalah cicak itu. Tapi kau bisa tenang, karena ekor yang putus akan segera tumbuh kembali. Inilah drama besar yang kau bicarakan. Drama ini tidak cukup besar. Kali ini perusahaan Guosue menjadi terkenal dalam pembongkaran. Aku punya cara untuk membiarkanmu menguasai daging gemuk dari pabrik Dongfang.
Siapapun yang melihat sepotong daging sebesar itu, pasti akan melihatnya ini. Sangat disayangkan. Aku tidak punya uang untuk membeli daging. Bermain di level ini sudah bukan soal uang lagi kalau kamu. Tidak bermain dengan uang lalu apa yang kamu mainkan? Asalkan kamu bisa mendapatkan proyek pabrik Dongfang, bank akan secara proaktif mengirimkan uang ke depan pintu rumahmu. Bagaimana aku bisa mendapatkan proyek ini? Jadi menurutmu, tidak ada orang lain yang bisa membantu dengan drama besar yang ingin Song Jangwo nyanyikan. Hanya aku Wu Tingting yang bisa membantumu. Kenapa kamu harus membantuku? Aku tidak punya hati nurani. Biarkan aku menebak. Tebak syarat-syaratmu. Kamu ingin aku menikahimu. Apakah kamu berani? Menikahimu. Maafkan aku. Tolong hubungi aku lagi 46.892. Terima kasih. Apakah kamu akan mencintaiku selamanya? Lalu apakah kamu akan turun di tengah jalan? Sulit untuk dikatakan. Mungkin kamu bisa melakukannya lebih cepat dariku. Ayah, Chongqing, masuklah. Ibumu pergi keluar untuk membeli bahan makanan dan belum kembali. Lihat dirimu, kamu datang langsung. Kenapa kamu membawa begitu banyak barang? Camel, aku juga tidak tahu, aku hanya akan membeli apa yang perlu aku beli. Lihat dirimu. Xiao Jie, ada urusan, aku datang ke sini sendiri. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Tidak. Baiklah. Aku datang hari ini khusus untuk berterima kasih padamu, saudara keduaku. Aku tidak tahu bagaimana memberi dua orang ini, maafkan aku. Kalau bukan karena uang dari kalian berdua, aku tidak akan bisa membuka perusahaan ini. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk membuat Xiao Jie hidup bahagia, nak. Jenis perusahaan apa yang kamu buka? Kami belum memberikan uang kepada Xiao Jie. Kalian ada di sini. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu tidak bangun? Bangun apa? Yang kamu lakukan semalam, kenapa kamu tidak pulang semalaman? Aku minum terlalu banyak.
Dan aku takut mengganggu kamu kucing ini tinggal semalaman. Jadi kamu harus memberitahu aku. Itu membuatku khawatir tentangmu semalaman. Ketika aku pulang malam ini, aku akan berlutut di papan cuci untukmu. Bau apa ini? Hilangkan. Bau alkohol. Kamu harus melakukan sesuatu di pagi hari. Ada apa? Denganmu? Jenis ingatan apa yang kamu miliki? Setuju untuk mendaftar hari ini. Aku bahkan membawa buku pendaftaran rumah tanggaku. Aku benar-benar lupa. Song Jiangwo. Apakah kamu sama sekali tidak ingin menikahiku? Bagaimana mungkin? Aku tidak ingin menikahimu. Aku benar-benar lupa. Untuk menyebutkan bahwa aku tidak bisa mengambil sertifikat hari ini. Aku memiliki rapat yang sangat penting di Komisi Perencanaan pagi ini. Bisakah kita menunggu hari lain? Berapa kali kamu sudah mengubahnya? Lambat laun. Aku harus pergi mandi, buatkan aku teh. Kamu keluar dulu. Ada yang bilang jangan masuk. Baiklah Tuan Song. Yuk ayo ke Yusha Bao untuk 2 orang makan. Kamu telah menciptakan adegan yang megah. Setiap hari tahun ini seperti perang. Tidak mudah untuk memiliki makan yang tenang. Tolong minta perusahaan KAITA untuk mengirimkan undangan kepada kami. Ayo pergi ke Hong Kong. Pergi ke Hong Kong. Aku belum pernah ke sana. Shun, mari kita menghabiskan bulan madu di sini. Ayo. Tolong lihat ini dulu. Apa? Buka dan lihat. Perubahan ekuitas. Kalau begitu baca terus. Apa kamu akan putus dengan aku? Bisakah kamu membacanya? Kalimat mana di atas yang aku katakan aku akan putus dengan kamu? Lalu kenapa kamu ingin mentransfer semua saham ke aku? Bukankah Guosue perusahaan kita? Itu milik kita berdua. Benar, milikku adalah milikmu. Apa maksudmu? Dengan menyerah. Mulai sekarang aku akan bekerja untukmu. Kamu bosku, aku bosmu, kamu yang... Memberikannya padaku. Aku tanya kamu tentang hadiah pernikahanmu. Apa yang kamu pikirkan akhir-akhir ini? Kamu bilang ingin menikahiku tapi kamu tidak dapat sertifikat dariku. Kamu punya waktu untuk mengubah-ubah ekuitas. Aku tidak peduli dengan setengah sahammu. Kenapa kamu punya begitu banyak siansin? Aku serius. Kamu masih harus menandatanganinya. Aku tahu itu. Seorang pria yang rela istrinya mengurusnya adalah pria baik. Aku sangat tersentuh. Aku sudah menerima. Kontraknya kamu ambil kembali. Tidak peduli kapan, bos besar Guosue akan selalu kamu. Besok pagi kamu akan baca di koran bahwa Song Jiangwo, bos besar perusahaan KAITA Hong Kong,
Ditangkap di Shenzhen karena dugaan masalah ekonomi. Ini berarti proyek pabrik Dongfang akan diluncurkan kembali saat tender merek datang. Perusahaan Guosue akan secara independen menawar Guosue. Perusahaan Guosue akan secara independen menawar Guosue. Apa kamu bermimpi? Kak, mimpi mana yang belum menjadi kenyataan? Asalkan kamu menang proyek pabrik Dongfang, kamu Tang Xiaosui akan menjadi wanita terkaya di Ningzhou. Ini janjiku padamu. Harus dipenuhi. Hanya karena alasan ini, kamu harus mentransfer semua sahammu ke aku. Sayang. Aku ingin mengatakan beberapa kata dari hati padamu hari ini. Kamu harus ingat dan jangan pernah lupa. Yang kamu katakan. Bahwa apapun yang terjadi, aku Song Jiangwo hanya akan mencintaimu dan Tang Xiaosui dalam hidup ini. Bagaimana seorang wanita terdengar? Sukai kata-kata terakhir. Sampai kematian, ambil. Seperti itu. Daftarkan dan Berhenti. Perusahaan Changqing hari ini sudah dibuka. Mengapa tidak? Anda mengatakan beberapa kata. Mengapa tidak Anda berkata? Beberapa kata? Bagaimana saya bisa berbicara? Meminta Anda untuk mengatakan beberapa kata, hanya katakan beberapa kata. Oke. Perusahaan dekorasi interior hijau kami telah secara resmi didirikan. Perusahaan ini sedang tertukar kepada semua orang untuk penanganan Anda. Perusahaan ini juga perusahaan Anda. Dengan mudahnya Tuhan tidak akan mati kelaparan. Selama kami bersedia bekerja keras, kami pasti tidak akan lebih buruk dari orang lain. Itu semua bagus. Kerja-kerja bagus. Kerja bagus mengapa? Anda khawatir tentang pergi? Saya melewatkan Tang Xiaosui kan? Susah berbicara dengan Tang Xiaosui. Tidak mudah untuk Tang Xiaosui untuk menjadi indah untuk dia.
Laporan peningkatan modal perusahaan Guosue saya telah mengajukan keluhan. Kapan ayah Anda akan menyetujui itu? Jika laporan ini tidak disetujui, Anda ketua baru tidak akan dapat mengambil kantor. Kami akan membicarakan tentang pernikahan. Mengapa Anda mengatakan ini? Untuk saya dan sepertinya penawaran? Pernikahan adalah kesepakatan. Apa itu? Apa itu cium? Apa itu? Semua transaksi. Saya pikir lebih baik untuk Anda untuk membersihkannya dengan Tang Xiaosui terlebih dahulu. Saya tidak ingin membicarakan. Zhang Wo, sampai Anda menjelaskan urusan perusahaan dengan jelas, ini berarti Anda tidak boleh melewatkannya di dalam batin. Anda adalah pria yang menghargai cinta dan keadilan. Oke. Tidak terlewatkan. Wu Tingting. Kami menikah. Tetapi saya berpura-pura menjadi wanita lain di dalam hatiku. Bisakah kamu menerimanya? Tidak apa-apa. Mari kita menikah dulu baru kemudian jatuh cinta. Jika aku berani menikahimu, aku tidak takut kamu tidak mau. Maukah kamu jatuh cinta padaku? Jika aku tidak mencintaimu di kehidupan ini, akan berlangsung selamanya. Santai saja. Tolong minta. Ibu. Untuk membawamu ke sini hari ini hanya 2 tugas. Bantu aku mencicipi hidangan di sini. Kedua, lihat bagaimana lingkungannya. Semuanya layak untuk memberiku saran berharga setelah membayarnya. Ini hotel bintang 5, apa lagi yang kamu bicarakan? Ini, ibumu Xiaosui. Hal terpenting yang kurang dimiliki orang kaya adalah uang, bukan? Kenapa Song Jiangwo tidak datang ke acara besar seperti ini? Dia sibuk. Dan aku sudah lama mendesakmu. Bukankah aku sudah mendapatkan sertifikat pernikahan? Aku sudah bilang dia sibuk. Ambil cepat atau lambat. Kami akan menjemputmu setelah dia selesai bekerja 2 hari terakhir. Kamu Jika tidak mau melakukan hal-hal seperti pernikahan, kamu harus bertanya pada pria wanita yang mengambil inisiatif. Terlalu sibuk untuk menikah, tidak baik. Dia belum menerima sertifikat pernikahan. Song Jiangwo, apa yang dia inginkan? bukankah itu hanya selembar kertas? Selain itu, apa yang dia berikan padaku yang lebih penting dari sertifikat pernikahan? Semuanya. Milik perusahaan Guosue, semua saham dialihkan atas namaku saja. Nilai bersih putrimu sekarang meningkat. Apa maksudmu beberapa kali? Ini setara dengan cara ayahku dulu menerima gajinya dan menyerahkan semuanya padamu, termasuk gaji dan slip gaji. Jangan khawatir. Itu cukup mirip. Nona Tang, maaf membuatmu menunggu. Mari kita lihat adegan pernikahan. Baik, tolong. Pergi.
Jika kamu butuh sesuatu cepat bilang padaku. Aku akan kembali pukul 9:30. Aku akan menikah apa? Yang kamu katakan? Siapa yang akan saya nikahi? Song Jiangwo. Saya tidak tahu. Seberapa baiknya Song Jiangwo ini? Kamu bilang kamu sudah berkeliling dunia, kenapa kamu kembali? Dia baik di mana-mana. Saya hanya ingin menikah dengannya. Jenis obat bius apa yang dia berikan padamu? Hingga membuatmu bingung seperti ini? Mungkin semua wanita yang sedang jatuh cinta seperti ini kamu bodoh. Saya juga tidak terkecuali. Satu mau berjuang dan yang lain mau menderita. Bahkan jika saya ditipu, saya rela. Gadis, apakah kamu ingat? Saat kamu membawanya ke proyek pabrik Dongfang saya tidak setuju. Tapi fakta membuktikan bahwa pilihan saya benar. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak masalah dengan kamu bekerja sama dengannya. Tapi kamu tidak bisa menikahi. Ayahnya ada seseorang yang bisa melihat lebih jelas daripada kamu. Putrimu dulu. Sendirian karena terlalu tenang dan melihat terlalu jelas sekarang. Sulit baginya untuk jatuh cinta dengan seseorang. Biarkan saya menjadi impulsif. Apakah kamu di sini untuk meminta pendapat saya? Saya di sini untuk meminta pendapat saya. Saya sudah memutuskan dalam pendapatmu. Saya harap kamu bisa memberkati saya. Dan buat janji dengan Song Jiangwo. Saya ingin bertemu dengannya. Paman Wu, halo. Anak muda kita bertemu lagi. Terakhir kali saya bertemu kamu kondisi saya tidak baik, saya mengecewakanmu. Saya tidak bisa bilang saya kecewa. Tapi saya tidak bisa bilang saya punya harapan apapun. Sulit untuk memprediksi naik turunnya kehidupan seseorang. Contohnya ayah saya. Tidak langsung menjadi komandan divisi begitu sampai di tentara. Dan kamu juga tidak langsung menjadi komandan divisi begitu sampai lembaga ini sudah sampai. Sebagai Direktur Komisi Perencanaan dengan segala hormat, kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa seorang wakil kepala kecil Departemen Pasokan dan Pemasaran sekarang bisa merobohkan pabrik Dongfang. Jadi ketika bicara tentang kesalahan yang bisa dilakukan semua orang. Anak muda kamu sangat percaya diri. Ting Ting juga bilang begitu. Tapi di depanmu saya akan selalu menjadi murid sekolah dasar saya. Hanya bisa percaya diri dan jangan pernah sombong. Jadi tetaplah. Rendah hati kamu masih bisa berkembang. Ayah? Jiangwo, berdiri berbicara cukup lama. Mari kita duduk dan bicara. Jangan perlakukan dia seperti kepala divisi latihannya tak ada habisnya tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Silakan duduk. Paman Wu, silakan duduk dulu. Duduk-duduk santai. Song Jiangguo memang seorang yang berbakat. Dan pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Itu putrimu dengan pandangan macam apa? Bisa orang semacam itu menarik perhatianku? Jangan senang dulu. Meskipun anak ini berbakat, dia tidak mencintai siapapun kecuali dirinya sendiri. Orang seperti ini akan melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Saya khawatir kamu akan mengikutinya di masa depan. Ayah, jangan khawatir, aku sangat yakin bahwa aku akan membuatnya jatuh cinta padamu. Aku akan menjadi pengecualian bahagia itu. Nak, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apa kamu yakin dia punya perasaan untukmu? Tentu saja. Itu bagus. Ayah menghormati pilihanmu. Kamu setuju? Kalian sudah membicarakannya, apa yang bisa aku katakan? Kamu satu-satunya ayah. Aku harap kamu bahagia. Jangan hanya memberikan ucapan. Selamat tanpa tindakan, kau cuma omong saja tapi tidak melaksanakan. Kamu harus memberikan restumu untuk masa depan menantu yang datang kemari sedang mencoba tarik ulur. Untuk menambah modal bagi Guo Sue.
Aku tidak bisa melihat apa yang ada di pikiranmu Xiao Jiujiu. Menambah modal tidak masalah. Tapi ada syaratnya, kamu harus setuju denganku. Apa syaratnya? Kamu harus menjadi ketua perusahaan Guosue. Pekerjaan pembongkaran Yatou. Pabrik Dongfang bisa dilakukan kesuksesan besar ini. Dan usaha semua orang di sini adalah hasil kerja keras kita bersama. Jangan khawatir. Tuan Song tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Guosue adalah perusahaan swasta. Kami tidak masak nasi dalam satu panci besar. Setiap dari kalian adalah pemilik perusahaan. Kita adalah satu tim yang berbagi hidup dan mati. Ada pepatah lama. Kita semua berbagi keberuntungan dan kesulitan. Tunggu saja untuk mendapatkan bonus akhir tahun. Maaf, Tuan Wu ada di sini. Saya datang tanpa diundang dan tidak mengganggu kalian. Tidak. Tuan Wu bisa datang langsung ke perusahaan untuk membimbing pekerjaan. Kami sangat senang. Semuanya selamat datang dengan hangat tolong. Katakan beberapa patah kata. Kalian tidak bisa melanjutkan. Parfum yang digunakan Tuan Wu wangi sekali. Ini adalah parfum populer di luar negeri bernama Poison. Saya menggunakannya sepanjang waktu. Untuk dekorasi dan pekerjaan kerajinan tidak ada gunanya memiliki cara untuk menyingkirkan kuda jika tidak bisa ditarik untuk jalan-jalan. Wu Shizi ini adalah pekerjaan pertama perusahaan kita, kamu harus melakukannya dengan baik. Saya dengar itu tidak bagus. Kakak Shizi, kakak Chengcheng, jangan khawatir. Saudara-saudara bahkan jika tidak makan atau minum, mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik. Apa yang bisa saya katakan? Jenggan, makin atau main mari makin. Ayo turun dan makan kakak. Ipar kamu akan memiliki kekuatan untuk bekerja hanya jika kenyang. Ayo turun-turun dan makan hanya jika kamu kenyang, kamu akan bisa bekerja keras. Kakak ipar saya sangat baik di restoran. Datang saja dan ambil sendiri. Terima kasih kakak ipar telah memberiku sepasang sumpit. Kenapa tidak ada yang bekerja? Bos Ji, kenapa kamu di sini? Bukankah ini tepat waktu untuk makan malam? Sudah makan? Makan saja bekerja. Saya bertanya kenapa progresnya begitu lambat? Bos Ji, silakan lihat lemari ini. Kami telah mengubah ukuran sesuai permintaanmu, datang ke sini. Dan lihat apakah warnanya lebih gelap atau lebih terang. Lalu lihat kalau aku bisa meratakannya. Bos, kamu bilang warna tembok perlu diganti lagi. Jadi kami sudah mengeruket aslinya, tinggal aplikasikan. Beberapa kali lagi, aku baru saja meratakannya dan mengelap. Beberapa kali. Apa kamu bercanda? Bukankah itu yang kamu sebut bercanda? Apa yang kamu bilang? Apa yang aku bilang? Kerjamu sangat kasar. Aku tidak bisa bilang kamu begitu kan? Apa yang kasar? Bukan karena kamu punya ide setiap hari dan harus mengubahnya. Coba bilang berapa kali kamu sudah mengubah ukuran kabinet? Berapa kali kita sudah mengubahnya? Apa lagi yang kamu mau? Aku bilang ini aku bos. Ini uang yang aku bayar. Aku ingin mengubahnya sesuka hati. Bukan kamu yang menentukan kamu harus masuk akal ini evergreen. Kamu tidak menerimanya kan?
Kalau tidak, kamu bisa ayo pergi. Aku akan cari orang lain. Untuk melakukannya aku tidak akan melakukannya bos Ji, cari siapa saja yang kamu mau bayar saja tagihannya ayo pergi. Kamu masih harus membayar tagihan padaku. Kerjamu sangat kasar, bisakah kamu berhenti bercanda? Bisakah kamu berbicara lebih jelas? Aku akan memarahimu ada apa? Kalau kamu memarahiku lagi coba akan memarahimu ada apa? Kamu mengutuk cangking lagi bicara sedikit. Aku memarahimu hanya dalam satu kalimat. Ada APA, kalau punya uang kamu bos. Bos Ji jangan marah tenang. Jangan marah padanya dia tidak berbicara ringan. Atau serius kamu bisa mengubahnya seperti yang kamu bilang oke? Kami akan menjamin kepuasanmu. Bahkan kalau kamu memberiku sedikit muka. Baik. Aku akan memberimu sedikit muka. Hanya 3 hari kalau kamu tidak bisa lagi pergi dari sini. Kalau kamu tidak bisa. Hanya 3 hari waktu. Bilang pada orangmu, tolong bersikap sopan saat berbicara dengan saya. Bos Ji pelan-pelan. Apa yang ingin Bos Ji lakukan dengan saya? Pak Tang. Perusahaan dekorasi yang Anda rekomendasikan benar-benar buruk dalam bekerja. Tidak mungkin. Mereka sangat serius dalam pekerjaan mereka. Saya baru saja melihat ini karena wajah Pak Tang. Kalau tidak saya sudah memecat mereka sejak lama. Sejujurnya, perusahaan dekorasi ini adalah milik saudara Pak Song, saudara Song Changqing yang mengelolanya. Anda harus menggunakannya meskipun tidak perlu. Benarkah? Pak Tang, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Tidak. Terlambat untuk memberitahu Anda sekarang. Saya mengumumkan 3 hal. Pertama, Guo Shui akan menerima peningkatan modal. Kedua, Guo Shui akan berpartisipasi dalam proyek real estate pabrik Dongfang MSU Tingting. Yang ketiga, anggota tender kompetitif akan menjabat sebagai ketua perusahaan Guo Shui. Sambut Ketua Wu dengan tepuk tangan dan katakan beberapa kata biarkan. Saya lebih bersemangat. Semua orang mengenal saya. Kami adalah rekan seperjuangan selama seluruh proyek pembongkaran pabrik Dongfang. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua sebelumnya. Tang Xiaosui sepertinya tidak menyambut saya sebagai ketua baru. Apakah ada konfrontasi antara Anda dan dia? Mengapa saya tidak melihatnya? Kapan? Anda akan berkonfrontasi dengannya? Ini urusan saya sendiri, biarkan saja. Itu tidak hanya urusan Anda sendiri, tetapi juga urusan saya. Apakah Anda ingin saya membantu Anda menemukan konfrontasi dengannya? Tidak baik untuk terlalu jauh melangkah. Biar saya katakan seperti ini. Nama perusahaan Guo Shui perlu diubah. Bisakah Anda tidak membuat masalah? Saya adalah ketua baru, kami telah sepakat. Tentang ini sebelumnya. Posisi Anda sebagai ketua hanyalah posisi palsu. Jika Anda berubah pikiran sekarang, percaya atau tidak saya akan menjadikan Anda sebagai direktur kepala. Maafkan saya, mari. Semua bertindak sesuai dengan kontrak dan mengikuti prosedur, oke? Jangan memaksa saya membuat kesalahan. Saya akan menangani urusan Tang Xiaosui, jangan khawatir. Berkendaralah pelan-pelan. Di masa depan, sebaiknya jangan melakukan hal seperti hari ini yang
Dilakukan dulu baru kemudian dilakukan lagi, ini adalah penambahan modal sebuah proses tender dan ketua telah diganti. Apa yang terjadi? Aku tidak memberitahumu tentang penambahan modal, itu kesalahanku. Tapi ini sebaliknya, itu diulang beberapa kali, sampai minggu lalu ketika keputusan akhir dibuat. Wu Manteng, Direktur Komisi Perencanaan, maju untuk membantuku mengatur penambahan modal. Syaratnya adalah putrinya Wu Tingting harus menjadi ketua perusahaan kita setelah. Perusahaan KAI tak disegel. Dia cemas mencari solusi untuk putrinya. Bisa dimaklumi untuk mencari rumah aman berikutnya. Tetapi aku punya sesuatu untuk dikatakan dulu. Wu Tingting datang ke tempat kita itu hanya bisa menjadi hiasan. Guo Sue atau kamu yang memiliki kata akhir. Statusmu tidak akan tergoyahkan. Kamu pergi kemana? Malam itu di pesta perayaan. Kamu bermalam di tempat Wu Tingting, kan? Racun. Parfum yang digunakan Wu Tingting racun mengkhianatimu. Apa yang ingin kamu dengar? Apa yang aku katakan? Aku ingin mendengarmu mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu suka parfum ini, aku akan membelikannya. Untukmu, kenapa kamu ingin menikah? Bodoh semua orang. Harus menikahkan. Hanya ketika seorang gadis menikah dia bisa menjadi wanita. Apakah dia akan bahagia setelah menikah? Apakah kamu dan Jiang Wo bertengkar? Apakah kamu dan ayahmu bahagia? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Ayahmu dan aku telah bertengkar sepanjang hidup kami. Ayahmu telah keras kepala sepanjang hidupku. Dan aku juga keras kepala, ini disebut tahu dengan air garam. Orang bilang ayahmu bodoh. Sebenarnya dia tidak sama sekali, dia tidak bodoh sama sekali. Dia sangat romantis. Aku melihat shawl yang dipakai ayahmu. Itu dibawa kembali dari belajar di luar negeri. Sangat berkelas. Juga ketika kamu minum kopi itu jauh berbeda dengan yang dimasak ayahmu, aroma. Kopi begitu harum sehingga seluruh pabrik Oriental bisa menciumnya. Bisakah kamu hidup dengan baik hanya dengan menjadi romantis? Kamu ingin hidup dengan baik. Dengan menjadi berisik dan hidup sampai tua.
Kunci umur panjang bukanlah menghargai kelebihan orang lain setiap hari tetapi melihat seberapa sabar kamu untuk mentolerir kekurangan orang lain. Mama, pergi tidur. Aku ingin sendiri sebentar. Sebaiknya kamu tidur lebih awal. Xiaoyu di sini. Kamu di sini. Apakah kamu menunggu dengan cemas? Tidak apa-apa. Halo. Duduklah cepat. Aku akan memesan kopi untukmu dulu tanpa gula. Terima. Kasih, bagaimana bisnismu? Itu tidak terlalu bagus di awal. Perlahan-lahan semakin baik. Aku sudah mendapat untung bulan ini. Kamu benar-benar tidak bisa terlalu terburu-buru dalam berbisnis. Mama, Mama, aku sudah kembali. Xiao Sue. Ada urusan dengan perusahaan dan tidak bisa pergi. Aku memintamu untuk sering kembali ketika ada waktu untuk melihat apakah tidak apa-apa. Pindah ke rumah baru ini, ayahmu bosan di rumah setiap hari dan tidak bisa bergerak atau mengatakan apa-apa. Old Song Jiangwo kembali dan Dia belum mati? Ayah. Telah pindah ke lingkungan baru tidak? Apa-apa untuk turun dan melihat-lihat. Taman dan kolam di bawah semuanya baik-baik saja. Berjalan-jalan dan berlatih tinju lebih baik daripada duduk-duduk. Aku tahu tidak apa-apa. Tapi kamu mengunciku di sangkar burung ini, dan aku tidak bisa keluar. Mabuk lift. Lihat. Ini sudah 15 tahun Mao Tai yang telah didedikasikan untukmu. selama 15 tahun. Berapa banyak uang yang bisa aku Beli? Khusus untuk ayahku. Aku meminumnya. Aku bilang saudara aku, memintamu bertemu hari ini, karena aku ingin memberitahumu sesuatu. Kamu lihat kebijakan negara kita sekarang longgar banyak. Orang berani mati kelaparan pengembangan properti, untuk orang pengecut ini. Pasti akan menjadi tren besar, dalam perkembangan negara kita di masa depan. Saya tidak kekurangan uang atau koneksi, tapi jika saya ingin melakukan proyek properti ini di prefektur Menning, kurang adalah orang. Tapi jika saya ingin melakukan ini di prefektur Menning, saya kekurangan orang proyek properti. Saya tahu kakak saya melakukan pekerjaan hebat dalam proyek renovasi pabrik Dongfang. Kamu pantas mendapatkan penghargaan. Maksud saya adalah kabar baik tidak sampai ke orang luar kamu. Lihat ayah saya dulu, adalah bawahan lama ayahmu. Saya pikir, jika kita ingin bekerja sama kita pasti akan bekerja sama. Itu akan sangat menyenangkan.
Bagi kita-kita, tidak bisa mempermalukan senior, kita ini bukan. Perusahaan itu, saya sudah mendaftarkan. Perusahaan namanya adalah Tianying. Itu nama yang bagus tapi pasar properti terlalu dalam. Saya bilang saudara-saudara datang dan minum. Kakak Sang harus memikirkannya. Saya bilang saudara-saudara datang dan minum. Dan makan sedikit makanan. Kamu pulang, kamu pulang. Tang Xiaoyu dan Chai Changqing bertemu di Blue Bay Cafe. Saya membuat beberapa kue labu jika kamu tidak membawa banyak kembali bagaimana kamu bisa memakannya. Ini bukan untuk kamu makan sendiri. Jadi saya membuat lebih banyak. Saya ingin berterima kasih atas nama ibu saya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah semuanya akan baik-baik saja di masa depan? Keluar lebih sering untuk melihat kami. Sekarang saya masih bekerja sebagai konselor luar di sekolah menengah pertama Ningzhou dan harus berlatih program untuk teman sekelas saya khawatir. Saya tidak punya waktu dengan uang ini. Cheng Jie, apa yang kamu lakukan? Bukankah saya baru saja bilang bahwa kita ada surplus bulan ini? Jadi saya akan mengembalikan uangmu dulu. Saya tidak kekurangan uang, saya akan menyimpannya di bank. Saya tahu bisnis kamu pasti membutuhkan perputaran modal. Cepat ambil. Uang Xiaoyu. Kamu harus mengambilnya kembali. King, kamu terlalu asing ya. Ini tidak mudah untuk meminjam ketika mengunjungi orang lain, tidak sulit untuk meminjam lagi. Di masa depan, jika kita kekurangan uang dan kita meminta kamu untuk meminjam, ini kamu harus mengambilnya kembali dulu. Cheng Jie, kita setuju tapi berubah pikiran. Saya sudah membicarakannya dengan Changqing. Jika tidak, saya sudah membicarakannya dengan Changqing. Aku akan merawatmu ketika perusahaan sudah pada jalur yang benar dan menjadikanmu pemegang saham jika kamu ingin lebih banyak uang. Maka aku akan menggunakan kopi sebagai pengganti anggur untuk mendoakan bisnismu yang sukses. Maka aku akan menggunakan kopi sebagai pengganti anggur untuk mendoakan bisnismu yang sukses, Yi Xinglong. Jiang Wo, kapan tanggal pernikahanmu dan Xiao Sue? Ibu, bersiaplah. Anak ini. Ayah. Aku tahu kamu selalu punya pendapat tentangku. Tapi di hatiku,
Kamu adalah panutan. Kamu adalah pria sukses yang berasal dari kampung halamannya di Imeng. Dan bekerja seumur hidup. Berapa banyak pertempuran yang telah dijalani dalam revolusi dan berapa banyak luka yang telah diderita? Tumbuh dari seorang prajurit. Menjadi komandan divisi. Adalah keberanian, ketetapan hati dan ketakutan. Untuk membangun gedung baru tanpa nyawaku. Aku punya uang sisa, dan aku memikirkannya, aku ingin menulis memoir untukku. Menulis memoir kamu tidak memenuhi syarat apakah? Kamu tahu apa perbedaan antara orang hebat dan orang biasa? Orang hebat melakukan sesuatu. Tidak hanya dengan keberanian dan ketetapan hati. Yang paling penting adalah kamu dan aku pamantang. Ini telah menjadi rahasia umum di pabrik Dongfang. Semua orang berpikir, itu adalah kamu Song Zitang yang bersalah padanya ayah Tang Xianmin. Kamu tidak akan berpikir begitu hari ini kan? Tapi aku bersikeras bahwa kamu benar. Tanpa pilihan awal. Kamu mungkin tidak bisa menjadi direktur pabrik Dongfang. Tapi aku adalah direktur yang gagal. Pabrik Dongfang ada di tanganku, dan kamu di sini kamu bilang. Bagus untuk mengurungku di sangkar burung ini aku. Tidak berani melihat ke bawah aku pusing. Jiang Wo. Kesuksesan tidak begitu penting bagi seorang pria. Kuncinya adalah melihat apakah apa yang kamu lakukan layak dengan hati nuranimu sendiri ketika kamu pergi tidur di malam hari. Jangan bermimpi buruk. Hubungan antara Tang Xianmin dan aku adalah hal seumur hidup ini. Tidak sepadan. Aku akan segera memasak dan pergi kencan. Dengan mantan kekasihku selamat berkencan, daripada memilih tempat yang tenang untuk minum kopi kamu. Bisa saja. Duduklah di dekat jendela dengan sikap yang anggun kamu. Tak lagi memperlakukan aku dengan serius.
Biao Zhenyu, jangan bicara omong kosong. Apa kamu hanya ingin orang lain melihat bahwa kamu dan Song Changqing adalah pasangan sejati? Apa kamu hanya ingin memberitahu semua orang bahwa aku membungkus kepala Zhengyu dan melihat Kuan Ning, tukang topeng terbesar di negara ini? Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku bisa jujur mengatakan padamu bahwa hari ini aku bersama Song Changqing dan Cheng Jie. Aku tak melakukan hal yang memalukan. Ketika kami bertemu, dan kamu berbohong padaku. Mengapa kamu mengatakannya jika kamu tak memberitahuku? Bao Zhenchayo. Apa kamu pikir aku impoten dan tak bisa memuaskanmu? Lepaskan aku, apakah kamu sering diam-diam pergi bersamanya dan bermain-main? Aku akan mencekikmu sampai mati aku tidak. Mencekikmu sampai mati aku akan membayar dengan nyawaku sendiri. Lepaskan aku, kenapa aku begitu terobsesi denganmu? Lepaskan aku dan kamu. Berpura-pura. Menjadi jujur, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tak tahu malu apa yang sedang kamu lakukan. Lepaskan kamu, lepaskan, sepet, lepaskan. Pergi sana, Biao Zhenyu, tolong. Lepaskan, apakah kamu laki-laki? Kamu Pergi memukul wanita. sana. Katakan, Biao Zhenyu. Lepaskan, kamu Jika tidak mau melepaskan, kamu- aku akan menghancurkanmu sampai mati. Tak melepaskan, aku akan menghancurkanmu sampai mati jika kamu melepaskan, jika kamu melepaskan. Untuk menggoda istriku, aku akan membunuhnya. Xiaoyu. Apakah kamu baik-baik saja?